Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, tentu semuanya dalam keadaan sehat, sehingga pada hari ini bisa mengikuti pembelajaran IPS. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian sumber daya alam, menjelaskan potensi sumber daya hutan, menjelaskan potensi sumber daya alam tambang, menjelaskan potensi kemaritiman Indonesia. Pengertian sumber daya alam. Segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam adalah terbagi menjadi dua, yakni sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup, sumber daya non-hayati yang bukan berasal dari makhluk hidup. A. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Kementerian Kehutanan 2011. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, yang 267 jenis diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Kayu kruing, meranti, agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu eboni di Papua, kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi seperti berikut. Tempat menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Mencegah terjadinya erosi atau pengingkisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan, antara lain melakukan reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih, memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. B. Potensi sumber daya tambang. Indonesia memiliki sumber daya alam tambang yang beragam, mulai dari emas, bauksit, minyak, gas alam, batu bara, dan lainnya. Macam-macam hasil tambang. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Daerah penghasil minyak bumi dan gas terbanyak di Indonesia yaitu
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Maluku. Yang kedua, batu bara. Daerah penghasil batu bara terbanyak di Indonesia yaitu Kalimantan Barat, Sumatera. Bauksit. Beberapa daerah di Indonesia yang banyak menghasilkan bauksit adalah Pulau Bintan, Riau, Singkawang, Kalimantan Barat. Yang keempat, pasir besi. Penambangan pasir besi dapat ditemukan di beberapa daerah, yaitu Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Gunung Tegak, Lampung. Yang kelima, emas. Pertambangan emas dapat ditemukan di Cikotok, Timika, Sambas, Mulaboh, Bulaang Mangundo. Yang keenam, timah. Aktivitas penambangan timah sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia dapat ditemukan di Pulau Bangka, Pulau Karimun. Yang ketujuh, tembaga. Aktivitas penambangan tembaga terbesar di Indonesia ada di Papua. Yang kedelapan, nikel. Nikel banyak ditemukan di Sorowako, Sulawesi Tenggara. Selain itu juga dapat ditemukan di Papua dan Maluku. Yang kesembilan, marmer. Aktivitas penambangan marmer dapat ditemukan di Tulungagung, Jawa Timur. Potensi kemaritiman Indonesia. Yang pertama, perikanan. Sumber daya perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya laut Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan masyarakat. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Yang kedua, hutan mangrove atau bakau. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Yang ketiga, terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kemaritiman Indonesia. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Demikian materi kali ini. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.